Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suryafani. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among. Among sama dengan momong, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ingat, tugas kita sebagai guru ialah menuntun, bukan menuntut. Selanjutnya, menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan antara karakter anak dan alam melibatkan sifat, potensi, dan lingkungan tempat mereka berada. Adapun perkembangan zaman terhubung dengan kemajuan dan perubahan yang terjadi, sehingga sangat penting bagi kita sebagai pendidik untuk memperhatikan kebutuhan pengajaran anak berdasarkan kodrat alam dan zamannya sendiri. Pendidikan juga bertujuan sebagai tuntunan agar terjadinya perbaikan budi pekerti, seperti halnya memelihara tumbuh kembangnya tanaman. Begitulah ibarat dari sebuah tuntunan bagi anak-anak yang didapat dari gurunya, sehingga menghasilkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, serta adanya tuntunan itu ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat agar semakin baik budi pekertinya. Berhamba pada anak bisa kita artikan sebagai pendidikan yang berpusat kepada anak, yakni mengambil pendekatan di mana anak menjadi subjek pembelajaran, bukan sebagai objek. Fokus utama pembelajaran adalah pada kebutuhan siswa. Peran guru di sini sebagai fasilitator yang menuntun anak mengenali minat dan bakatnya, menggali potensi dan kemampuannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Belajar sambil bermain atau sebaliknya bermain sambil belajar. Mengajar menggunakan seni, permainan, dan kegiatan outbound yang menyenangkan tentunya sangat sesuai dengan sifat alami atau kodrat anak, sehingga guru selaku pembelajar harus memiliki jiwa seni dan karakter yang menyenangkan bagi muridnya. Diharapkan guru mampu berinovasi dalam pengajarannya agar tidak monoton dan membosankan bagi murid. Menurut Ki Hajar Dewantara juga dikenal adanya asas Tritkon, yakni mengajarkan bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus bersifat kontinu dengan alam kebudayaannya sendiri, lalu bersifat konvergensi dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada, dan akhirnya jika kita sudah bersatu dalam alam universal, kita bersama dapat mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Inilah perwujudan dari pemahaman Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kita harus memahami pentingnya kesatuan dari 3 lingkungan, yakni alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Hal ini penting untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Selanjutnya, konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberikan dorongan, dan di belakang selalu menyemangati.
Ini merupakan konsep kepemimpinan yang demokratis, yang bersifat terbuka dengan memberikan kebebasan untuk berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Sampailah kita terkait dengan testimoni saya sebelum mempelajari modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Awalnya saya merasa bahwa pembelajaran yang sudah saya terapkan berjalan secara maksimal. Semisal penggunaan media, model, dan sumber pembelajaran yang bervariatif. Ternyata itu saja tidak cukup. Masih banyak kekurangan. Saya lebih mementingkan pencapaian secara kuantitatif dan saya memandang itu semua berjalan sesuai dengan kehendak saya. Sehingga kualitas pembelajaran secara holistik tidak begitu menjadi konsen. Terkadang jika saya selesai mengajar, maka anak harus paham tanpa saya telusuri terlebih dahulu apa yang menjadi kendala atau hambatan mereka selama pembelajaran berlangsung. Hal yang terlupakan bahwa setiap murid memiliki potensi unik yang perlu diakui dan dikembangkan. Saya juga terlupa bahwa pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa aktif terlibat dalam proses belajar mereka sendiri, dapat menghasilkan pemahaman yang lebih efektif sehingga membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan sehingga membuat saya menjadi lebih terbuka terhadap berbagai pendekatan pendidikan yang holistik, inklusif, dan berpusat pada siswa. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga mengakui adanya pengembangan potensi anak secara menyeluruh, termasuk aspek karakter dan kepribadian siswa. Sehingga tugas guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik, yakni menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga kita akan menjadi sarana untuk membebaskan individu dari keterbatasan dan hambatan dengan cara merealisasikan merdeka mengajar dan merdeka belajar. Kedepannya, sebagai bukti pencapaian dan pemahaman saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka ada beberapa hal yang akan saya terapkan dalam rangka pencerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Di antaranya, saya akan lebih berfokus pada penciptaan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, saya akan memberikan pembelajaran menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pengembangan karakter, keterampilan sosial budaya, dan emosional siswa dapat berkembang secara holistik.